wabarakatuh. Saya Isriwania, NPR 163 akan mensimulasikan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, tematika, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, apakah hari ini teman kalian ada yang tidak masuk? Nihil Bu. Berarti hari ini semuanya bisa mengikuti pelajaran ya. Ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Agar lebih semangat, sebelum pelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang pelestarian sumber daya alam yang ada di daerah rendah dan cara pemanfaatannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang wawancara. Tujuannya agar kalian mengetahui apa itu wawancara dan jenis-jenis wawancara itu ada apa saja, tahap-tahapan wawancara itu seperti apa, dan cara membuat pertanyaan sebelum kita melakukan wawancara. Nah, oke. Kalian sudah tahu apa belum wawancara itu apa? Belum Bu. Nah, jadi misalkan seperti ini ya, tetangga kalian itu ada yang mempunyai perusahaan membuat tempe. Iya. Lalu kalian itu ingin tahu bagaimana sih cara membuat tempe itu, bahan-bahannya apa aja sih? Jadi apa yang kalian lakukan? Bertanya Kepada pemilik perusahaan tempe. Nah, melakukan bertanya. Nah, kegiatan bertanya itu dinamakan wawancara. Jadi kalian melontarkan beberapa pertanyaan kepada pemilik tempe itu, lalu pemilik tempe menjawab dari pertanyaan kalian. Nah, pemilik tempe ini dinamakan narasumber. Sambil dibuka bukunya halaman 15 ya. Iya Bu. Di sini Ibu akan menuliskan pembelajaran hari ini, yaitu wawancara. Tadi apa anak-anak wawancara itu? Cara mengumpulkan data atau informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Jadi wawancara itu adalah kegiatan kita melakukan tanya jawab kepada pemilik tempe. Nah, pemilik tempe yang kita beri pertanyaan itu dinamakan narasumber. Nah, selanjutnya ada tujuan wawancara. Jadi tujuan wawancara itu ada 4. Yang pertama, ada sebagai bahan informasi. Nah, tanya jawab yang kalian lakukan kepada perusahaan tempe itu termasuk tujuan wawancara sebagai bahan informasi.
Nah, ini bisa bertanya tentang permasalahan ekonomi, bisa permasalahan sosial, politik, dan lain-lain. Lalu tujuan wawancara yang kedua itu sebagai bahan cerita. Nah, sebagai bahan cerita ini contohnya seperti apa, Bu? Misalkan kalian ada skripsi ya. Nah, di tetangga kalian itu ada pengrajin topeng. Kebetulan kalian ada tugas dari guru seni budaya bagaimana cara membuat topeng. Nah, kalian melakukan wawancara kepada tetangga kalian tersebut bagaimana topeng itu dibuat, bahan-bahannya apa saja. Nah, itu berarti wawancara yang kalian lakukan adalah bertujuan sebagai bahan cerita yang nantinya akan kalian tulis dan kalian ceritakan kepada guru kalian. Lalu yang selanjutnya ada sebagai bahan opini. Bahan opini ini, misalkan, contohnya sekarang kan lagi maraknya tentang COVID-19. Nah, kalian bertanya kepada tetangga kalian, tanggapannya seperti apa tentang permasalahan COVID-19 ini. Bisa jadi kan menghambat orang yang sedang bekerja, yang sedang sekolah. Nah, tanggapan-tanggapan tersebut itu yang namanya adalah wawancara bertujuan sebagai bahan opini. Jadi tanggapan narasumber terhadap suatu permasalahan. Yang selanjutnya sebagai bahan biografi. Nah, sebagai biografi ini, misalkan tetangga kalian ada yang menjadi polisi. Nah, kalian itu pengen tahu untuk bisa menjadi seorang polisi itu harus sekolah apa aja, lalu apa aja yang harus dilakukan. Nah, itu kan sama aja tentang riwayat hidup orang yang kalian tanyai. Nah, itu berarti sebagai bahan biografi. Tujuan wawancara sebagai bahan biografi ini bertujuan untuk mengetahui daftar riwayat hidup seseorang. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Selanjutnya tentang jenis-jenis wawancara. Nah, jenis-jenis wawancara menurut pelaksanaannya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur, dan yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur. Jadi wawancara terstruktur ini kalian melakukan wawancara itu sudah ada pedoman pertanyaannya. Jadi saat kalian bertanya kepada narasumber itu tinggal baca saja pertanyaan yang sudah kalian buat sebelum melakukan wawancara. Nah, selanjutnya wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak terstruktur ini yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada sebuah pertanyaan. Jadi kalian langsung saja tanya-tanya apa yang kalian ingin tahu kepada si narasumber itu. Kalian tidak perlu membuat sebuah pertanyaan. Lalu yang selanjutnya jenis wawancara dibedakan lagi menjadi 3, yaitu wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan yang ketiga wawancara bebas terpimpin. Yang sebelah sini Ibu hapus ya. Sudah kalian tulis? Sudah. Ya, sudah. Ada berapa tadi? 3. Ya. Yang satu wawancara
bebas. Yang kedua, wawancara terpimpin. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Nah, wawancara bebas itu seperti apa? Jadi, wawancara bebas ini kalian tidak terpacu oleh pertanyaan yang sudah kalian buat. Jadi kalian tinggal langsung tanya jawab saja. Seperti hanya di wawancara yang tidak terstruktur. Lalu yang kedua, wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin ini kalian sudah terpacu kepada beberapa pertanyaan yang sudah kalian buat. Sedangkan wawancara bebas terpimpin ini adalah perpaduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Nah, jadi kalian sudah menulis beberapa poin yang akan kalian tanyakan. Jadi pertanyaannya cuma poin-poinnya saja. Nah, saat memberikan pertanyaan kepada narasumber, kalian kembangkan sendiri poin-poin pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Jadi, seperti itu ya, Nat? Iya, Bu. Nah, lalu yang selanjutnya, Iya. sebelum melakukan wawancara itu ada tahap-tahap wawancara yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus menentukan topik wawancara. Jadi, tahap yang pertama ini menentukan topik wawancara. Ini bertujuan agar kalian itu hanya fokus kepada topik yang kalian bicarakan. Misalkan topiknya tadi bagaimana cara membuat tempe. Jadi kalian fokus kepada pertanyaan-pertanyaan kalian yang berarti itu fokus kepada topiknya saja. Yang selanjutnya, kalian menentukan narasumber. Nah, setelah kalian menentukan topik, yaitu bagaimana cara membuat tempe, berarti narasumbernya adalah pemilik perusahaan tempe. Ya, yang selanjutnya kalian harus mengetahui identitas narasumber yang akan kalian beri pertanyaan. Setelah kalian mengetahui identitas narasumber, tahap selanjutnya kalian menghubungi atau mengkonfirmasi kepada narasumber yang akan kalian wawancarai. Nah, menghubungi narasumber ini bertujuan untuk apa? Jadi kalian itu nanti tanya apakah kalian boleh melakukan wawancara dengan narasumber tersebut, lalu waktunya tuh kapan kalian bisa melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, nanti setelah kalian sudah selesai bersepakat untuk melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah kalian tentukan tadi, selanjutnya kalian membuat garis besar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada narasumber. Nah, setelah kalian membuat garis besar pertanyaan, tahap terakhir kalian mempersiapkan alat bantu apa yang nantinya akan kalian buat saat melakukan wawancara.
setelah tahap ini selesai, kalian juga harus mengetahui aturan saat kalian itu melakukan wawancara. Jadi kalian tidak seenaknya sendiri melakukan wawancara itu, tiba-tiba kalian datang seenaknya. Nah, itu tidak boleh ya. Misalkan aturan yang pertama, kalian itu harus datang tepat waktu. Jadi kalian kan tadi sudah menghubungi narasumber, kalian sudah membuat janji. Misalkan narasumber janji akan melakukan wawancara itu jam 10 pagi, diusahakan kalian harus tepat waktu. Kalau bisa, kalian datang terlebih dulu daripada narasumber. Nah, kalian juga harus bersikap sopan terhadap narasumber yang akan kalian beri pertanyaan. Saat memberi pertanyaan, kalian juga harus memberi pertanyaan itu yang ringan saja. Nah, misalkan anak-anak memberikan pertanyaan yang mendasar, seperti tanya jawab nama atau tempat tinggalnya di mana. Nah, seperti itu untuk membuka pembicaraan yang untuk yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya setelah kalian memberikan pertanyaan yang mendasar, kalian bisa memberikan pertanyaan yang khusus. Contohnya tentang kapan perusahaan tempe itu berdiri, lalu bagaimana cara membuat tempe, lalu karyawannya berapa, misalkan seperti itu ya. Nah, jangan tanya tentang hal pribadi. Misalkan kalian tanya, Bu, misalkan narasumbernya Ibu apakah sudah nikah atau gimana, itu tidak boleh anak-anak. Hindari pertanyaan pribadi. Kalian saat narasumber memberikan jawaban, kalian juga harus mencatat hal-hal yang penting saja. Nantinya kalian simpulkan sendiri hasil dari jawaban dari narasumber tersebut. Nah, saat narasumber memberikan jawaban dari pertanyaan yang kalian berikan, jangan menyela pembicaraan. Jadi nanti saat narasumber memberikan jawaban, kalian jangan langsung menyela pembicaraan tersebut. Tunggu sampai si narasumber ini selesai memberikan jawaban kepada kalian. Nah, setelah semua jawaban sudah diberikan dan pertanyaan sudah kalian tanyakan semua, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada narasumber yang kalian ajak di wawancara tersebut. Nah, dari sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, pintar-pintar. Nah, kan sudah mengetahui bagaimana tahap-tahapnya, jenis-jenisnya, pengertiannya tadi apa. Di poin tahap ini kan ada membuat garis besar pertanyaan di poin kelima. Coba dibaca lagi di catatan kalian atau di buku modulnya. Sekarang Ibu akan menerangkan kepada kalian bagaimana sih cara membuat daftar pertanyaan yang akan kalian berikan kepada narasumber. Jadi, cara menyusun daftar pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan kalian susun sebelum kegiatan wawancara dilaksanakan. Jadi misalkan kalian akan melakukan wawancara pada hari Senin, kalian sudah harus menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya kalian tanyakan itu hari Minggu. Jadi sebelum hari jadwal yang akan kalian gunakan untuk wawancara. Yang kedua, mengurutkan pertanyaan dari yang mendasar ke pertanyaan inti atau khusus, seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Misalkan menanyakan nama narasumber dulu, lalu ke
pertanyaan inti seperti bagaimana cara membuat inti tadi. Yang selanjutnya yaitu kalian juga harus memahami awalan dari kalimat tanya. Nah, awal dari kalimat tanya itu ada apa aja? Ada siapa, apa, lalu apa lagi? Bagaimana? Di mana, bagaimana, Kapan? kapan. Nah, siapa? Yang pertama tadi siapa. Nah, ini bisa kalian gunakan yaitu untuk pertanyaan yang dasar seperti siapa nama ibu. Nah, jadi siapa nama narasumber yang kalian tanya itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu apa ini untuk memancing narasumber untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalkan apa aja ibu produk yang sudah ibu buat, apakah hanya tempe saja atau ibu produksi misalkan tahu atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada kapan. Kapan ini bisa untuk menanyakan kapan perusahaan tempe ini berdiri atau mulai kapan merintisnya, seperti itu. Kapan anak-anak? Bambu. Yang selanjutnya di mana? Misalkan di mana kalian bertanya, di mana sih Bu? Ibu memasarkan tempe yang ibu buat. Nah, seperti itu. Misalkan nanti ibu jawabnya di pasar atau di mana, atau membuka lapak sendiri di rumah, seperti itu ya. Ya. Yang selanjutnya ada mengapa. Mengapa ini misalkan gini, mengapa ibu membuat perusahaan tempe? Nah, bisa jadi kan ada alasan tertentu, misalkan untuk mensejahterakan tetangga yang tidak punya pekerjaan. Jadi seperti kayak membuka lapangan pekerjaan untuk tetangganya. Itu. Lalu bagaimana? Bagaimana ini bisa kalian tanyakan, misalkan bagaimana sih Bu cara membuat tempe, atau bagaimana sih Bu awal mula berdirinya perusahaan tempe ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara membuat pertanyaan untuk jadi saat melakukan wawancara nanti diusahakan anak-anak memberikan pertanyaannya itu jangan membaca teks, jadi tanya secara lisan saja. Nah, kalian kan sudah memahami ya tadi pengertian wawancara itu seperti apa, lalu jenis-jenisnya itu apa saja, tahap-tahapnya seperti apa, dan yang tadi adalah cara membuatnya seperti apa. Nah, sekarang kalian bentuk 3 kelompok, masing-masing kelompok bisa berisi 6-7 orang, ya? Ya. Ayo sekarang buat kelompok. Bagaimana kalian sudah membentuk 3 kelompok? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Sudah, Bu. Sekarang kalau kalian sudah duduk sesuai kelompok, Ibu akan membagikan LKPD ini yang nantinya akan kalian kerjakan pada satu kelompok akan diberikan 1 LKPD ya.
sebelum mengerjakan, di sini ada petunjuk pengerjaannya, nanti kalian baca-baca di halaman ketiga. Lalu, nah ini sudah Ibu siapkan beberapa pertanyaan dan kolom untuk mengisi pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, jadi sebelum kalian mengisi ini, kalian lakukan dulu diskusi kelompok mengenai pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini, yang sudah diterangkan tadi tentang pengertian wawancara dan tata dan lain sebagainya. Lalu kalian isi soal-soal ini. Nah, di sini pada soal nomor 5, yaitu buatlah minimal 5 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber ketika wawancara. Nah, nanti narasumber setiap kelompok itu berbeda-beda ya anak-anak? Iya, Bu. Jadi ini menindaklanjuti pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam di dataran rendah. Nah, di dalam mereka ada tentang pertanian, perkebunan seperti itu. Dan nanti narasumbernya tentang petani. Untuk kelompok 1 kepada petani padi, kelompok 2 ke petani jagung, dan kelompok 3 ke petani sayur. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan yang sudah dibagi ini tadi ya. Jadi nanti kelompok 1 membuat pertanyaan kepada petani padi, misalkan bapak petaninya itu namanya siapa, lalu kapan waktu untuk yang cocok untuk menanam padi, nah seperti itu. Terus caranya bagaimana, kalian bisa menanyakan seperti itu. Nah, jangan lupa kalian menulis identitas kalian di lembar LKPD yang paling depan sendiri. Itu kan ada nama kelompok, kalian tulis saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu anggota kelompoknya siapa saja, kelasnya kelas 4. Waktu pengerjaan akan Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang ya. Ya, Bu. Oke, ini LKPD-nya akan Ibu bagi pada kalian. Ya, Bu. Ya, ayo anak-anak mulai mengerjakan dari sekarang. Semangat. Ya, waktu kalian mengerjakan sudah habis ya anak-anak. Sekarang setiap kelompok maju bergantian untuk mempresentasikan jawaban yang sudah kalian diskusikan tadi. Ya, yang pertama kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? 1, Bu, kelompok 1. Oh ya, kelompok 1 maju terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, semua kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya ya anak-anak. Iya. Nah, sekarang duduk sesuai kelompoknya lagi masing-masing. Ibu akan memberikan kuis untuk mengecek pemahaman kalian mengenai yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ayo, sebelum Ibu mulai kuisnya, ditutup semua bukunya. Semua bukunya ditutup, ditaruh di depan meja paling depan sendiri, ditumpuk di situ. Jadi nanti kuisnya tidak boleh membaca buku atau mencontek temannya. Gak boleh bertanya ke kelompok lain. Nah, nanti yang bisa menjawab perwakilan kelompok angkat tangan salah satu aja. Yang paling cepat nanti akan Ibu tunjuk. Jadi itu yang nanti akan menjawab kuisnya. Ayo, sudah siap anak-anak? Sudah ditumpuk semua ya bukunya di depan? Sudah. Ya. Pertanyaan pertama. Jelaskan kembali tentang pengertian wawancara. Ya, kelompok 1. Wah, ya pintar sekali jawabannya, benar ya anak-anak. Nah, jadi kelompok 1 mendapatkan bintang 1. Jadi nanti yang bisa menjawab akan Ibu kasih bintang ya. Iya, Oke. Bu. Ya, jangan lama ya, dengarkan lagi pertanyaan yang kedua. Ayo, siapa yang cepat? Ada berapa jenis wawancara menurut pelaksanaannya? Ayo angkat tangan. Ya, kelompok 1 lagi. Nah, ayo apa jawabannya? Ya, pintar. Ya, kelompok 1 mendapatkan 1 bintang lagi. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Ayo, disiapkan. Cepat, ajukan tangan. Yang bisa. Sebutkan 2 hal yang harus kita lakukan saat melaksanakan wawancara. Ayo, siapa?
Ya, kelompok 3 angkat tangan lebih dulu. Ayo, silakan dijawab. Bagaimana anak-anak? Jawabannya benar? Nah, Ya, pintar. Ini mendapatkan bintang. Oke. makasih Bu. Jadi, apa sih anak-anak kesimpulan pada pelajaran hari ini? Wawancara tadi apa? Mencari informasi. Ya, jadi kesimpulan pertama yaitu wawancara adalah mencari informasi atau bertanya secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, ada jenis-jenis wawancara menurut pelaksanaannya, yaitu ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur. Lalu ada jenis wawancara bebas, terpimpin, dan bebas terpimpin. Ada juga tadi tentang tahap-tahap wawancara. Lalu tadi yang terakhir kita belajar tentang apa? Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan di sini ya, pertanyaan dibuat sebelum wawancara dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah kalian membuat kesimpulannya tadi, yang mendapatkan bintang terbanyak tadi kelompok siapa? Kelompok 1 ya, kelompok 1 mendapatkan 2 bintang, kelompok 2 belum mendapatkan bintang, kelompok 3 mendapatkan 1 bintang. Ya, kalian pintar-pintar semua. Jadi nanti anak-anak kelompok 2 dan kelompok 1, kelompok 3 yang lainnya belajar lebih lanjut agar bisa menjawab kuis selanjutnya dari Ibu. Nah, sebelum pulang, Ibu akan memberikan tugas untuk evaluasi. Nah, tugas evaluasi ini nanti akan kalian lakukan di rumah. Untuk menindaklanjuti soal nomor 5 yang sudah kalian jawab di LKPD tadi, itu kan ada suruh membuat pertanyaan ya, beberapa pertanyaan. Iya, Dan setiap kelompok berbeda-beda, ada yang ke petani padi, petani jagung, petani sayur. Nah, seperti itu. Nah, nanti di soal evaluasi ini sudah Ibu tulis langkah-langkahnya. Yang pertama tadi narasumbernya, terus untuk melakukan wawancara kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Lalu kalian siapkan beberapa pertanyaan yang sudah kalian buat. Nanti ditulis di kolom sini ya. Lalu siapkan alat untuk mencatat. Nah, ini nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, ini sudah Ibu contohkan format penulisannya yang nanti akan kalian tulis di kertas folio berbaris. Setiap kelompok satu saja, tidak usah menulis semuanya. Nah, ini ada nama kelompok, nama pewawancaranya siapa, nama narasumbernya siapa, waktu atau tempat pelaksananya itu kapan. Ini ada kolom yang pertama nomor, yang kedua pertanyaannya tadi ditulis di sini, lalu jawaban dari narasumbernya itu apa ditulis di kolom yang seperti ini. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Paham. Ya, jangan lupa ya, ini nanti dikumpulkan minggu depan. Ini akan Ibu bagikan satu-satu. Ya, oke. Oke. Soal evaluasi sudah Ibu bagikan. Yang selanjutnya, jangan lupa belajar ya anak-anak. Banyak membaca, baca yang sudah ada di modul yang sudah Ibu bagikan. Nah, nanti jadi minggu depan kalau ada kuis lagi kalian bisa menjawab dengan cepat ya. Oke, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video simulasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.